Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Salsabila dari Pendidikan Geografi 2019 Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Nah, langsung saja kepada alat yang pertama, yaitu anemometer digital. Fungsi dari anemometer digital yaitu untuk mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, dan memperkirakan tinggi gelombang laut, memperkirakan kecepatan dan arah arus. Satuan dari anemometer digital adalah meter per sekon, kilometer per jam, dan north. Cara kerja dari alat ini yaitu dengan adanya hembusan angin yang mengenai baling-baling pada perangkat tersebut. Terus, putaran dari baling-baling tersebut akan dikonveksi menjadi sebuah besaran dalam bahasa matematika. Lalu, yang kedua yaitu ohmrometer. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur tingkat curah hujan di suatu tempat dalam gelas ukur dan akan dicatat oleh alat yang bernama pluviograf. Nah, satuan dari alat ini yaitu milimeter. Prinsip kerjanya, saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong tersebut. Air yang masuk dialirkan dan terkumpul di dalam, lalu pada jam-jam tertentu pengamatan air diukur. Jika air melebihi gelas ukur, maka ulangi beberapa kali dalam ukuran yang sama. Selanjutnya ada High Volume Air Sampler atau HV Sampler. Satuan dari alat ini yaitu mikrogram. Fungsinya yaitu untuk pengukuran partikel kecil pada aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Nah, prinsip kerja dari ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihirup mengalir melalui kertas filter. Dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi, debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya. Dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling hingga didapat konsentrasi debu tersebut. Alat ini yaitu barometer. Satuan dari barometer yaitu atmosfer atau yang disingkat ATM dan CMHG. Fungsi dari alat ini yaitu untuk digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Cara penggunaannya yaitu jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan akan terjadinya badai. Selanjutnya ada panci penguapan atau pan evaporimeter. Satuan dari alat ini yaitu milimeter, tempatnya di alam terbuka. Fungsi dari alat ini untuk pengukuran penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Cara pengamatan, alat ini termasuk jenis alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu. Alat ini tidak dapat mencatat sendiri. Alat ini merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Alat selanjutnya itu Campbell-Stokes. Satuan dari alat ini yaitu jam per persentase. Fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Biasanya alat ini ditempatkan di mana sinar matahari sepanjang hari bebas ke arah alat. Cara kerjanya, sinar yang datang menuju permukaan bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar. Lalu ada cup counter anemometer. Satuannya itu kilometer per jam. Fungsi dari alat ini untuk mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatan, prinsip kerja seperti ini, gerakan speedometer sepeda motor dalam satuan kilometer per jam, kecepatan angin rata-rata harian, selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Saat terjadi angin, tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling. Putaran tersebut diteruskan ke counter berapa pertambahan nilai pada angka-angka counter. 3 kali putaran penuh nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Selanjutnya ada aktinograf bimetal. Fungsi dari alat ini untuk mengukur atau pencatatan secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara kerja alatnya yaitu awal operasi dimulai pukul 06.00 waktu setempat. Kemudian buka cover atau penutup alat, lepaskan drum block dari shaft-shaftnya, pasang kertas bias, sisi bias tepat terhimpit di penjepit drum block,
Kemudian hidupkan sistem drum lock, pasang drum lock kembali pada tempatnya. Putar drum lock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup setelah matahari terbenam selama 1,5 jam. Bias harus diambil pada hari berikutnya. Selanjutnya ada gelas ukur. Fungsi dari gelas ukur untuk mengukur volume cairan. Prinsip kerjanya, untuk membaca volume dengan akurat, pengamatan harus dilakukan sejajar dengan mata dan pembacaan dilakukan pada mensikus bawah cairan. Ini adalah menara cuaca yang berfungsi sebagai tempat alat-alat untuk mengukur profil iklim mikro pada ketinggian 4,7 dan 10 meter dari masing-masing ketinggian. Pada masing-masing ketinggian terdapat sangkar meteorologi dan kap counter anemometer. Selanjutnya ada automatic weather station. Tempatnya luar ruangan. Fungsinya untuk mengukur cuaca otomatis dan pengembangan dari stasiun cuaca versi tradisional yang berfungsi untuk menghemat tenaga kerja manusia atau memungkinkan pengukuran di daerah-daerah terpencil, membuat data berupa log atau grafik. Prinsip kerja, smart sensor mendeteksi dan merekam arah dan kecepatan angin secara akurat. Rain gauge smart, bagian yang mengukur intensitas curah hujan. Cara kerjanya, weather station akan merekam semua perubahan cuaca atau angin secara langsung dan memproses di mikroprosesor pada data logger, lalu akan disalurkan ke data logger melalui kabel data tersimpan dalam bentuk logger atau file log. Lalu ada termometer tanah gundul. Satuan dari alat ini yaitu Celsius. Tempatnya di lapangan terbuka, yaitu di tanah tentunya. Fungsinya untuk mengukur suhu tanah gundul. Cara kerja sama dengan termometer biasa. Pengukuran suhu tanah lebih teliti, perubahannya lambat sesuai dengan sifat tanah dan kecepatan dan kerapatan maksudnya. Nah, selanjutnya ada termometer tanah berumput. Sama saja dengan termometer tanah gundul, cuman ini ada rumputnya. Satuannya juga sama, Celsius. Fungsinya untuk mengukur suhu tanah berumput. Cara kerjanya sama dengan kerja termometer tanah kering. Tempatnya juga sama di tanah yang ada rumputnya. Ini mah. Selanjutnya ada termohigrograf. Satuannya derajat Celcius dan persen. Fungsinya untuk mencatat suhu udara dan kelembaban udara nisbi. Cara kerja, sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut, gerakan pena turun. Nah, yang ini namanya kalibrator barometer. Fungsinya digunakan untuk mengkalibrasi sebuah barometer adalah vacuum Hamburg. Alat ini sebenarnya adalah tabung tertutup dengan tingkat hampa udara yang dapat diatur. Barometer standar yang dikalibrasi harus diletakkan dalam tabung secara bersamaan, kemudian dibandingkan penunjukannya untuk mendapat nilai koresi. Oke, lalu ada psikometer standar. Satuannya Celsius, derajat Celcius dan persen. Fungsinya untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan derajat Celcius dan persen. Cara kerjanya, termometer bola kering tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Termometer bola basah tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu udara didapat dari suhu pada termometer bola kering, sedangkan pH kelembaban udara didapat dengan perhitungan. Selanjutnya ada pitch evaporimeter. Satuannya yaitu milimeter. Fungsinya mengukur besarnya penguapan yang terjadi pada permukaan basah kertas saring. Cara kerja didasarkan pada laju evapotranspirasi yang dinyatakan dengan banyaknya air yang hilang ke atmosfer oleh proses evapotranspirasi dari suatu daerah tiap satuan luas dalam satuan waktu. Lalu ada hygrometer. Satuan dari hygrometer yaitu Celsius atau Fahrenheit. Fungsinya untuk mengukur kelembaban udara relatif. Cara kerja, hygrometer terdapat dua skala, yang satu menunjukkan kelembaban, yang satunya temperatur. Ini namanya angstrom per heliometer.
berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi langsung. Cara kerjanya, sensor berada di dalam sebuah tabung logam yang dapat diputar horizontal dan vertikal. Tabung diputar mengikuti gerakan matahari sebagai sinar selalu jatuh tidak tegak lurus ke permukaan sensor. Pada bagian ujung atau muka tabung terdapat permukaan silinder. Penutup ini berfungsi sebagai pelindung sensor terhadap matahari dan juga sebagai pemutus dan penghubung kontak listrik. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.